Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitah Nur Fauzia. Saya dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan pematerian tentang budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi secara sederhana. Budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Perlu digarisbawahi bahwa budaya ini memiliki peran yang penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas suatu organisasi, baik di dalam jangka pendek ataupun di jangka panjang. Nah, pengertiannya dari budaya organisasi ini, yang pertama, pengertian adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lainnya. Itu artinya hal tersebut adalah norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Fungsi dari budaya organisasi yang pertama, meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Dan yang terakhir, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu di dalam jangka pendek ataupun di jangka panjang. Jenis atau tipe budaya organisasi yang pertama, open and participatory culture. Itu apa sih? Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sehingga sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian penuh, menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerjaan, dan berbagai seluruh informasi yang ada. Selanjutnya yaitu close and autocratic culture. Karakter ini dari jenisnya itu pencapaiannya, tujuannya pada hasilnya itu tinggi. Tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya organisasi. Ciri-cirinya yang pertama, keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya yang paling penting. Yang kedua, dukungan dari kewirausahaan intern, menghargai karyawan yang membantu perusahaan yang akan tercapai misinya. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi. Dalam budaya organisasi yaitu mempunyai peran penting dalam mengelola perusahaan. Di Indonesia sendiri, para manajer pada umumnya telah mengenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern seperti misalnya menggunakan pendekatan struktur, sistem, strategi, dan MBO tersebut. Contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi. Budaya administrasi itu apa sih? Di dalam suatu organisasi
administrasi itu sangat diperlukan, seperti dalam hal surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lainnya demi melancarkan performa perusahaan. Yang kedua, kedisiplinan. Budaya organisasi ini juga berupa yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan ini sangat penting dalam budaya organisasi itu karena kedisiplinan dalam budaya organisasi itu dalam hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada para pembeli, tidak telat datang ke kantor, dan lain-lainnya. Pembagian wewenang yang jelas. Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagi wewenang atau tugas. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggotanya tidak akan maksimal karena mereka akan merasa kebingungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan atau mengembangkan berbagai ide yang kreatif dan inovatif demi kesuksesan organisasi tersebut. Karakteristik dalam budaya organisasi. Yang pertama, innovation and risk taking. Yang kedua, attention to detail. Yang ketiga, outcome orientation. Yang keempat, people orientation. Yang kelima, team orientation. Yang keenam, aggressiveness. Yang ketujuh, stability. Nah, kesimpulannya, pemahaman akan budaya organisasi di atas sangat penting sekali untuk para pebisnis maupun karyawan yang baru saja diterima pada suatu perusahaan. Menciptakan budaya yang baik pada lingkungan kerja akan lebih memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Demikianlah pembahasan mengenai budaya organisasi. Semoga dengan adanya penjelasan berikut dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda semua. Terima kasih.